Di SMP Marsudirini Bekasi, ada seorang murid baru bernama Agatha yang akan mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Tuh orang ngapain dah? Coba aku samperin deh. Ini Nathan, kakak kelas yang baru saja mengembalikan buku. Ini kok sepi banget sih? Permisi Kak, selamat pagi. Kak mau nanya, ini MPLS di mana ya? Kok sepi banget? Lah MPLS kan besok. Lah terus kakak ngapain di sini? Tadi aku barusan aja balikin buku. Oh, Jadi hari ini kamu datang ke sekolah ngirain bakal ada MPLS. iya Kak. Ya ampun, ada-ada aja deh. Ya udah, kenalin, aku Nathan dari kelas 9. Ngomong kamu ada di sini, gimana kalau kita jalan-jalan kelilingin sekolah? Wah, boleh nih Kak. Boleh dong. Oke, terima kasih Kak. Nah, di halaman sekolah ada yang namanya greenhouse Agatha. Di greenhouse ini terdapat tanaman hidroponik, tanaman hias, dan tanaman toga. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke dalam. Ini contoh dari tanaman hidroponiknya. Wih, bagus-bagus banget Kak tanamannya. Dan yang ini adalah contoh dari tanaman toga. Nah, pertama-tama kita harus cuci tangan dulu ya, Agatha. Di sini udah disediakan wastafel kecil dengan air bersih yang mengalir, beserta dengan sabunnya. Nah, setelah itu, sebelum masuk, kita harus ukur suhu dulu seperti ini. Agar ketika kita tahu suhu tubuh kita sedikit lebih tinggi dari biasanya, kita akan segera tahu bahwa kita kurang enak badan dan tidak menyebarkan virus ke teman-teman yang lainnya. Selamat datang di SMP Marsud Dirini, Bekasi. SMP Marsud Dirini, Bekasi terletak di Jalan Raya Narogong nomor 202, Kemang Pratama, Bekasi. Di sini kita juga mempunyai sistem absensi dengan cara scan kartu yang kita punya ini. Nah, tiap murid memiliki satu kartunya masing-masing. Nah, Agatha, untuk ruangan yang pertama yaitu adalah ruangan UKS. Ruangan UKS ini bisa digunakan bagi siswa-siswi yang merasa kurang enak badan, seperti mual, pusing, dan lain-lainnya. Di ruangan UKS ini terbagi dua kamar, yaitu kamar khusus untuk putra dan khusus untuk putri. Nah, di setiap kamarnya terdiri dari 4 kasur. Nah, untuk ruangan berikutnya yaitu adalah ruangan kepala sekolah. Ruangan ini berfungsi untuk kepala sekolah mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Bagi siswa-siswi yang punya urusan dengan kepala sekolah dapat menggunakan ruangan ini. Berikutnya yaitu adalah ruangan tata usaha. Ruangan ini dapat digunakan bagi siswa-siswi yang mempunyai masalah administrasi ataupun ingin membayar administrasi. Nah, di sebelah ruangan tata usaha ada ruangan data. Ruangan data ini dapat digunakan untuk menyimpan data murid-murid serta untuk PPDB. Lapangan ini biasanya buat apa Kak? Jadi di lapangan tengah SMP Marsudirini ini dapat digunakan untuk upacara ataupun kegiatan dari olahraga. Lalu di seberangnya lapangan ada namanya ruang kesenian, Agatha. Di ruang kesenian ini biasanya digunakan oleh para guru untuk rapat dan kegiatan-kegiatan siswa juga dapat dilakukan di ruangan ini.
Nah, di lantai 2, ruangan yang pertama yaitu adalah studio band. Nah, kamu suka musik nggak nih, Agatha? Nah, kalau kamu suka musik, kamu bisa menggunakan ruangan ini untuk berlatih musik. Nah, di sebelahnya ruang studio band ada namanya ruang BK, Agatha. Nah, di ruang BK ini adalah tempat di mana siswa-siswi yang ingin berkonsultasi dengan guru BK. Nah, di seberangnya ruang BK ada namanya ruang guru, Agatha. Di ruang guru ini adalah tempat di mana para guru beraktivitas ataupun membuat rapat-rapat kecil. Nah, lalu sebelahnya ruang guru ada ruangan wakakurikulum, Agatha. Nah, di ruangan wakakurikulum ini ada Pak Randy sebagai kurikulum dan sekretariat. Kenapa disebut sekretariat? Nah, karena di ruangan ini terdapat komputer-komputer yang dapat digunakan oleh para guru untuk menyelesaikan administrasinya. Di sebelah sini adalah lemari-lemari untuk menyimpan rapot siswa-siswi. Nah, di lantai 3 ini ada ruang perpustakaan, Agatha. Nah, di sini kita bisa meminjam ataupun membaca berbagai buku. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke dalam. Di dalam perpustakaan terdapat berbagai jenis buku, di antaranya buku pelajaran, buku novel, dan lain sebagainya. Jika ingin meminjam buku di perpustakaan, siswa diwajibkan untuk menulis data diri serta nama buku yang ingin dipinjam pada buku yang telah disediakan. Nah, selanjutnya di lantai 4 ada beberapa ruangan. Nah, di sini ada lab IPA. Lab IPA ini dibagi dua, yaitu ada lab IPA fisika dan lab IPA biologi. Nah, di sini adalah lab IPA fisika. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke dalamnya. Nah, di sini ada petugas lab. Biasanya petugas lab ini akan menyiapkan alat-alat yang akan kita gunakan ketika akan melakukan praktikum. Nah, seperti yang kita lihat, Agatha, di sini terdapat alat-alat perlengkapan untuk fisika. Nah, di sebelahnya lab IPA fisika ada lab IPA biologi. Nah, ini dapat digunakan untuk siswa-siswi yang mengerjakan praktikum biologi. Nah, di sini terdapat contoh dari kerangka-kerangka tubuh,
kerangka hewan, dan lain-lainnya. Berikutnya adalah ruangan angklung. Ruangan angklung ini digunakan bagi siswa-siswi yang mengikuti ekskul angklung. Nah, ruangan terakhir di lantai 4, di sebelah ruangan angklung ada lab komputer. Lab ini dapat digunakan bagi siswa-siswi yang mempelajari pelajaran TIK. Sebelum kita masuk ke ruang lab komputer, kita harus menjaga kebersihan ruangan lab dengan cara mencopot sepatu dan menaruhnya di rak yang sudah disediakan. Setelah dari lab komputer, kita akan turun Agatha menuju ke gedung yang sering kita pakai bersama dari TK, SD, SMP, SMA, yaitu gedung Serbaguna Marsudirini, Bekasi. Nah, ini dia Agatha, gedung Serbaguna Marsudirini, Bekasi. Oh, jadi di sini sering dipakai buat acara Natal gitu ya, Kak? Ya, betul Agatha. Jadi di gedung Serbaguna Marsudirini Bekasi ini biasa digunakan untuk acara-acara seperti Natal bareng ataupun yang lainnya. Bisa juga digunakan untuk tempat ekskul olahraga seperti bulu tangkis ataupun basket. Nah, jadi ini loh teman-teman, ruang-ruang yang ada di sekolah kita. Selamat datang dan selamat bergabung di SMP Marsudirini. Semangat!